Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu definisikan dengan jelas permasalahan yang Anda temui terkait dengan judul Anda. Nah, permasalahannya yaitu apabila menerapkan wireless LAN adalah isu tentang keamanannya. Banyak pihak yang masih mempertanyakan tentang keamanan wireless LAN. Apabila mengimplementasikan wireless LAN, maka harus mengimplementasikan pengguna yang tidak menerapkan sistem keamanan yang memadai, sehingga memungkinkan pengguna yang tidak berhak atau ilegal dapat masuk ke jaringan hotspot tersebut. Nah, sesuai dengan judul yang saya angkat, di mana judul itu adalah perancangan sistem pada radius guna meningkatkan keamanan jaringan dengan menggunakan wireless di sekolah SD Doda Salangge. Maksud dari permasalahannya di sini adalah ketika seseorang atau orang pihak ketiga atau ilegal yang sengaja membobol jaringan tersebut tanpa sepengetahuan dari pihaknya, maka itu adalah salah satu permasalahan yang sangat ilegal sekali. Nah, itu adalah contoh permasalahan yang sering terjadi di sekolah tersebut. Yang kedua adalah strategi penyelesaian masalah atau metodologi. Nah, metode yang saya gunakan di sini adalah metode radius yang dapat diterapkan pada sistem keamanan jaringan komputer. Pada sistem keamanan jaringan komputer, radius itu bertugas melakukan autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran akun pengguna secara terpusat untuk mengakses jaringan. Dengan metode autentikasi, otorisasi, dan peretasan atau biasa disebut dengan pendaftaran akun, maka sebelumnya harus login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang telah terdaftar di dalam database server tersebut, sehingga bisa memberikan manfaat bagi pengguna setelah terdaftar dalam server. Nah, bagi user yang tidak terdaftar di dalam database server, maka tidak dapat melakukan login, karena hanya orang-orang yang atau user yang bisa login tersebut setelah pendaftaran akunnya tersebut sudah terbaca di dalam server tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika orang belum terdaftar dalam server tersebut, maka mereka tidak bisa login. Yang ketiga adalah tampilkan rancangan flowchart atau skema atau bagan alir dari judul yang sesuai dengan judul Anda. Di sini saya menggunakan bagan alir tersebut. Yang pertama di sini adalah ISP1 dan ISP2. Ya, ISP1 ini adalah Intrusion Preventing System atau biasa disebut dengan sistem pencegahan penyusupan. Saya menggunakan dua sistem pencegahan penyusupan tersebut, yaitu ISP1 dan ISP2. Kemudian saya menghubungkan ke router, di mana router ini adalah salah satu komponen pada jaringan komputer yang mampu melewatkan dari berbagai sebuah jaringan internet yang menuju ke sasarannya, atau apa yang dituju itu yang akan dilalui, atau itu yang akan menuju sasarannya. Nah, dengan melalui server ini, maka prosesnya agak mudah, karena router juga ini akan mampu mengirimkan data informasi dari satu jaringan ke jaringan lain. Kemudian saya di sini menggunakan dua buah PC. Yang pertama di mana PC pertama itu menghubungkan router itu dengan menggunakan jaringan wireless. Yang kedua adalah langsung terhubung ke router PC. Nah, yang paling utama di sini adalah radius server, di mana
Radio server ini menyediakan mekanisme keamanan dengan menangani autentikasi dan otorisasi koneksi yang dilakukan dengan pengguna. Nah, pada saat radio server mau memberikan akses kepada user, maka sebelumnya harus user tersebut terdaftar terlebih dahulu ke dalam database supaya radio server akan lebih mudah untuk memberikan akses kepada pengguna. Itu kemudian sebelumnya mendaftar dia harus gunakan akun username dan password untuk login atau masuk ke dalam radio server. Nah, setelah setelah user sudah melakukan pendaftaran, maka radius ini juga akan bisa mencocokkan user atau pengguna mana yang bisa betul-betul terdaftar dalam server tersebut. Nah, ketika sudah betul-betul terdaftar atau bisa terbaca, maka radius server ini akan baru memberikan akses kepada pengguna. Dan sebaliknya, ketika belum sama sekali terdaftar atau meskipun terdaftar tapi tidak, radius server ini belum bisa memberikan akses ke pengguna tersebut, maka radio server ini tidak akan memberikan akses. Yang kemudian adalah saya di sini menggunakan yang namanya switch, di mana switch ini adalah meneruskan data ke berbagai perangkat, di mana perangkat ini ada terbagi menjadi beberapa perangkat tersebut. Di sini saya menggunakan access point lagi untuk menghubungkan ke laptop atau komputer. Access point ini berfungsi untuk atau merupakan salah satu perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim data dan menerima data. Perangkat ini adalah alur akses yang menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam jaringan yang berfungsi sebagai titik interkoneksi LAN. Contohnya seperti ini, akan menghubungkan beberapa PC dengan menggunakan access point. Yang keempat adalah penjelasan dari proses dari setiap bagan. Nah, yang pertama adalah ISP1 dan ISP2 atau Interaction Preventive System, merupakan suatu tools yang digunakan untuk mencegah adanya penyusupan. Yang kedua adalah router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan data informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda. Router mampu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Kemudian radius. Radius ini adalah sebuah protokol keamanan komputer yang digunakan untuk melakukan autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran akses secara terpusat untuk mengakses jaringan. Untuk database user disimpan secara terpusat di server radius yang telah mendukung multi-user dan multi-roaming, sehingga jika ada user yang ingin pindah ke access point lain, maka tidak diperlukan daftar ulang lagi. Hal ini diharapkan mampu mempermudah user ketika roaming atau melakukan perpindahan ke beberapa access point atau titik jaringan. Yang keempat adalah switch. Switch ini berfungsi untuk meneruskan data ke berbagai perangkat yang akan dituju atau sasaran yang telah dituju. Yang kelima adalah access control. Nah, access control ini merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim data dan menerima data. Perangkat inilah yang merupakan alur akses yang menghubungkan pengguna lain dalam jaringan yang berfungsi sebagai titik terkoneksi pada jaringan wireless. Nah, mungkin itulah beberapa yang saya bisa sampaikan pada penjelas dari beberapa pertanyaan tersebut. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.